Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Sari Ardipa dengan NIM 25232401113 dari kelas 1E Prodi PGMI dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yunita Dwi Putri MKo dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai UTS yaitu materi kedua tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu yang berisikan tentang satu landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang kedua yaitu macam-macam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan ketiga tujuan dan fungsi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baik, untuk penjelasannya yaitu simak saja video selanjutnya. Landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah dasar-dasar yang mendasari pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan yang meliputi landasan filosofis yang berakar pada Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, landasan historis atau pengalaman perjuangan bangsa, landasan sosiologis, kondisi sosial masyarakat Indonesia, dan landasan yuridis, dasar hukum seperti Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas. Landasan-landasan ini membimbing pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga yang baik, berjiwa nasional, dan memiliki kemampuan moral seperti intelektual untuk menjalankan hak dan kewajiban demi keutuhan bangsa, yaitu satu landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjadi landasan utama yang melandasi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila. Kedua, landasan sosiologis didasarkan pada kondisi sosial masyarakat Indonesia, termasuk nilai-nilai leluhur yang melekat pada budaya bangsa. Tujuannya adalah mengatasi masalah sosial seperti hilangnya identitas bangsa dan meningkatkan individualisme untuk menciptakan masyarakat yang berkeadaban. Yang ketiga, landasan historis berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran nasional, rasa cinta tanah air, dan semangat bela negara melalui pengalaman sejarah tersebut. Dan keempat yaitu landasan yuridis, merupakan dasar hukum yang mengatur dan melembagakan pendidikan kewarganegaraan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan visi pendidikan nasional. Dengan keempat landasan ini, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang tangguh, kritis, dan demokratis, serta memiliki komitmen terhadap negara dan bangsa. Macam-macam landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pembentukan karakter dan kepribadian ini harus sesuai dengan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, sehingga dapat dikatakan bahwa landasan utama pelaksanaan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan adalah Pancasila yang sekaligus merupakan landasan filosofis. Lebih lanjut, landasan pendidikan kewarganegaraan dapat diganti menjadi landasan historis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Yang pertama, landasan historis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib umum dapat ditelusuri dari berbagai upaya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan serta menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain yaitu perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok tanah air untuk melawan penjajahan Pangeran Diponegoro, untuk Surapati, Imam Bonjol, Hasanuddin, dan Cut Nyak Pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,
Taman Siswa sebagai wujud kebangkitan nasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial, kemasyarakatan sebagai perwujudan kebangkitan nasional. Kedua, landasan yuridis. Landasan yuridis penyelenggaraan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang meliputi A. Keputusan Mendikbud dan Menhakam Nomor 061 U 1985 dan KEP 0022 1985 tanggal 1 Februari yang berisi tentang mata kuliah kewirausahaan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah dasar umum MKDU pada semua perguruan tinggi di Indonesia. Yang ketiga, landasan filosofis. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, landasan sosiologis. Sebagai landasan sosiologis diperlukannya pendidikan kewarganegaraan dilatar belakangi oleh karena memperhatikan cara hidup sehari orang-orang Indonesia saat ini yang sudah mulai pudar identitas asli. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik, cerdas, bertanggung jawab, memiliki kesadaran hak dan kewajiban serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Fungsi utamanya adalah sebagai pendidikan nilai dan moral, mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, serta membekali generasi muda dengan pemahaman tentang wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan demokrasi untuk menjadi pribadi yang berkarakter dan berdedikasi tinggi. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan membentuk warga negara yang baik, menjadikan setiap individu sebagai warga negara yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan rasa tanggung jawab untuk berkontribusi pada pembangunan negara, mengembangkan kompetisi kewarganegaraan, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu-isu kewarganegaraan, meningkatkan partisipasi aktif, melatih peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk mencegah korupsi, membangun karakter Indonesia. Dan fungsi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu pendidikan nilai dan moral berperan sebagai pendidikan nilai dan moral dengan mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa sehingga membentuk moral peserta didik yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa. Pendidikan demokrasi mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi dan melatih peserta didik untuk hidup dalam situasi yang demokratis, serta membangun kehidupan yang lebih demokratis. Pendidikan sosial dan politik mempelajari norma hukum, peraturan, kepribadian, serta sistem hukum dan peradilan nasional, sehingga peserta didik memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.